Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video tentang pemahaman kurikulum merdeka. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru dan kepala sekolah. Kalau tidak ada KKM di kurikulum merdeka, bagaimana guru mengecek ketuntasan belajar? Maka pada video kali ini akan saya bahas bagaimana guru mengecek ketuntasan belajar atau bagaimana guru mengecek ketercapaian tujuan belajar pada kurikulum merdeka. Tidak ada istilah KKM pada kurikulum merdeka, namun tetap saja guru harus mengukur ketuntasan tujuan belajar sebagaimana dalam standar proses di pasal 3 dan 8 terlihat jelas bahwa guru diberi keleluasaan untuk merencanakan asesmen dan juga untuk menentukan ketuntasan tujuan belajar. Ketuntasan tujuan belajar tentu saja dilakukan dalam serangkaian penilaian. Ada dua jenis asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif itu ditujukan untuk perbaikan, bisa di awal atau di dalam proses pembelajaran dengan tujuan memperbaiki proses belajar. Sedangkan untuk asesmen sumatif itu diberikan setelah selesai belajar atau 2 tujuan atau 3 tujuan. Pada asesmen sumatif itu akan diberi nilai untuk rapor. Kemudian instrumen penilaian itu bisa kita gunakan beberapa instrumen seperti rubrik, kemudian checklist, kemudian catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Nah, pada masing-masing instrumen itu punya kekhasan sendiri, disesuaikan dengan teknik penilaian yang kita lakukan, yaitu observasi, kinerja, project, tes tertulis, tes lisan. Nah, ada 3 pendekatan teman-teman untuk menentukan kriteria ketuntasan belajar. Yang pertama adalah menggunakan deskripsi kriteria. Apabila peserta didik tidak dapat mencapai kriteria tersebut, disebut tidak tuntas. Bisa diperhatikan contoh pada tujuan belajar membuat laporan. Di situ ada tidak memadai dan memadai. Kriterianya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Yang kedua, menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Bisa diperhatikan contoh apabila tugas yang di nomor 1, pendekatan nomor 1 dibuatkan rubrik, maka di situ ada baru berkembang, kemudian layak, kemudian cukup, dan mahir. Teman-teman bisa mengamati contoh pada video. Kemudian yang terakhir, pendekatan yang terakhir adalah menggunakan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan teman-teman semua. Perhatikan contoh pada video. Intervalnya 0 sampai 40%, 41 sampai 65%, 66 sampai 85%, dan 86 sampai 100%. Bisa diamati bahwa 0 sampai 40 adalah belum mencapai remedial di seluruh bagian, sementara yang 41 sampai 65 remedial di bagian yang diperlukan. Saya kira penjelasan singkat
bisa menambah wawasan, artinya bahwa tetap guru untuk mengukur ketuntasan tujuan belajar dengan 3 pendekatan tadi, yaitu menggunakan deskripsi kriteria, kemudian yang kedua menggunakan rubrik, dan yang ketiga menggunakan interval. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.